Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, seri 2-2 di pertandingan pembuka Manchester United di tahun 2024, bagian dari musim 2023-2024, di mana ini merupakan paruh kedua Manchester United gagal menang walaupun tampil mengejutkan dalam tanda kutip karena mampu mencetak gol duluan. Setelah disamakan 1-1, Manchester United kembali unggul duluan. Namun di awal babak kedua kehilangan konsentrasi lini belakang Manchester United sehingga Tottenham Hotspur mampu menyamakan kedudukan menjadi situasi 2-2. Gua menilai bagaimana di babak pertama Manchester United sebenarnya tampil relatif kokoh lini belakangnya, karena walaupun Tottenham Hotspur mendominasi possession, namun ya mereka cukup kesulitan untuk bisa masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Bahkan gol yang mereka ciptakan adalah dari proses bola mati, ya kan. Dan kredit gue berikan ke lini depan Manchester United, di mana bisa tampil klinikal dengan mencetak 2 gol di babak pertama. Namun lini tengah, bagaimana lini tengah dari Tottenham Hotspur ini tampil jauh lebih baik dibanding dengan Manchester United, dan ini yang membuat Tottenham Hotspur mendominasi possession. Jadi kunci ada pada Bentancur dan juga Højbjerg, paling tidak 2 pemain ini. Dan Christian Eriksen maupun juga Kobbie Mainoo tidak mampu mengimbanginya. Manchester United menurut gue memang butuh solusi lain ya di lini tengah, yang ya Casemiro belum diberikan kepercayaan oleh Erik ten Hag walaupun sudah kembali duduk di bangku cadangan. Lisandro Martinez yang akhirnya kembali lagi ke skuad Manchester United diberikan menit bermain, namun ya dari sisi kreativitas utamanya lini tengah tidak terlalu banyak berpengaruh. Dan menurut gue ini yang harus dicari solusinya di pertandingan-pertandingan lain, utamanya karena ini sudah memasuki paruh kedua musim ini. Dan seperti biasa, Erik ten Hag juga ada konferensi pers, keterangan atau analisa dari manajer Manchester United ini. Dan by the way, ketika gue menyampaikan konferensi pers seperti ini, sering mengatakan ya Erik ten Hag terlalu banyak alasan. Dia ditanyakan, dia harus menganalisa, dan itu yang dia sampaikan gitu loh. Gua nggak ngerti dengan kalimat dia terlalu banyak memberikan ya seharusnya apa? Dia mengakui saja, oke, seri kita jelek, selesai, ya udah gue dipecat, kayak begitu. Oke. Gue ambil sumbernya dari manunited.com. Erik ten Hag berada di mix atau di mood campuran ya. Yang artinya ya mixnya campuran lah, moodnya campuran, terkait dengan seri 2-2 Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur di Old Trafford. Sang manajer mengatakan kepuasannya dengan penampilan Manchester United di babak pertama dan gol yang diciptakan oleh Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford, yang dipercaya ini akan memulai bagaimana mereka bisa menjadi partner yang bagus. Tapi Erik ten Hag kecewa karena tidak bisa mendekat ke kemenangan. Ini tentu saja situasi di lini belakang karena Manchester United gagal menghalau ya set piece yang digunakan oleh Tottenham Hotspur, utamanya Richarlison, untuk menyamakan kedudukan. Dan gol kedua Rodrigo Bentancur beberapa detik setelah babak kedua ini dimulai untuk menyamakan kedudukan. Dan Erik ten Hag juga ditanyakan mengenai kenapa memainkan Wan-Bissaka di bek kiri. Dan ini apa yang dikatakan kepada MU TV, Sky Sports, dan juga beberapa radio setelah pertandingan selesai. Ada beberapa hal positif, ada beberapa hal negatif. Ketika Anda mencetak 2 gol yang bagus dan Anda kebobolan 2 gol yang lembek ya, lalu Anda tentu saja akan kecewa. Saya sebenarnya senang dengan penampilan tim karena menunjukkan spirit yang bagus, dan di panggung yang mereka tunjukkan ya, permainan mereka bermain sepak bola yang bagus. Happy dengan penampilan di babak pertama. Itu sangat bagus, kita mencetak 2 gol bagus di babak pertama. Dan ini juga sangat menyenangkan bagaimana kita mampu memecahkan garis-garis ya, lini-lini mereka, dan juga bagaimana kita ini direct, dan bagaimana kita juga mampu menyelesaikan dengan bagus. Itulah kenapa saya ini sedikit kecewa ketika Anda memiliki penampilan seperti itu tapi Anda tidak menang. Mengenai set piece, saya happy dengan pertahanan kita kecuali
set piece atau set play. Kita tidak bertahan dengan bagus ya di situasi bola mati dan kita kebobolan gol melalui hal tersebut. Setelah membersihkan satu dari goal line atau garis gawang. Iya benar, gue ingat ada. Jadi ancaman dari Tottenham Hotspur terutama dari bola mati di pertandingan tadi tuh banyak loh. Gue inget ya, ada dari satu yang diamankan oleh Diogo Dalot ya kan, melalui heading di awal babak pertama kalau tidak salah. Lalu ada juga yang membentur Mistar. Manchester United tidak bagus bertahannya di di skema bola mati terutama untuk Tottenham Hotspur, dan ini menurut gue harus diperbaiki karena tadi berlangsung cukup berulang kali. Dan setelah corner yang pertama kita mendapatkan 2 peringatan. Saya pikir ada beberapa bola, ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag ternyata barusan gue katakan ya. Jadi ada bola yang diselamatkan oleh Diogo Dalot di garis gawang. Anda harus bisa lebih hati-hati dengan situasi seperti ini. Anda harus bisa lebih fisikal dan juga harus menang di heading atau membersihkan bola dengan heading ya. Dan yang kedua itu sangat-sangat tipikal. Kita tahu bagaimana artinya gol kedua ini ya, gol kedua dari Tottenham Hotspur. Kita tahu bagaimana ketika mereka ada transisi yang cepat, ini kita membiarkan mereka melakukan bola-bola diagonal. Dengan satu bola diagonal, mereka memecahkan tim kita. Dan itu seharusnya tidak bisa terjadi. Mengenai gaya permainan, saya pikir di dalam possession kita bisa memberikan banyak, harusnya kita bisa lebih tenang dan juga bisa lebih kompak ya dengan bola. Sebenarnya sudah terjadi di babak pertama, kita memiliki 1, 2 atau 3 pemain di lini tengah yang kita sebelumnya tidak selalu gunakan. Kita tidak selalu menerapkan keputusan yang tepat. Tapi mereka terlalu banyak memberikan ruangan. Dan ini juga sangat sulit untuk memberikan bola di lini tengah. Karena kalau bolanya berada di garis pertahanan, ada banyak sekali ruangan. Dan kita juga memiliki banyak kecepatan dan juga kejelian ya secara langsung di lini depan. Ya, gue menilai tadi memang lini tengah Manchester United kurang akurat. Umpan, gue masih ingat di live commentary gue singgung terutama di istirahat babak pertama ya, antara babak pertama dan babak kedua, bagaimana passing akurasi dari Manchester United ini tidak bagus di babak pertama. Dan gue menilai bagaimana serangan balik yang ingin dibangun dengan bola direct utamanya dari lini tengah Christian Eriksen, terlalu banyak bolanya terblok gitu. Dan Kobbie Mainoo pun juga sering sekali kesulitan ketika mendapat pemain ya ataupun pemain lawan yang menempel secara ketat, memberikan pressing secara dekat. Dan itulah situasi di babak pertama ya, lini tengah Manchester United, dan ini berlanjut juga sebenarnya di babak kedua. Namun setelah Scott McTominay masuk, nah baru ada sedikit perubahan di sana. Ini yang menarik yang ditanyakan, kenapa Aaron Wan-Bissaka bermain di sisi kiri. Ini bukan yang pertama kali, dan juga ketika menghadapi Wigan, dia juga bermain di sana di beberapa kesempatan. Kita sebenarnya berharap Luke Shaw untuk bermain. Kita latihan dengan dia, tapi pagi ini dia drop out. Dia keluar ya dari skuad karena dia tidak cukup fit untuk mulai. Lalu kita melakukan perubahan dari yang kita latihan. Dan rencana pertandingan kita ya tentu saja akan berubah kalau kita menempatkan Aaron Wan-Bissaka di kiri dan kita tetap memakai Diogo Dalot di sisi kanan. Oke, jadi memang ada perubahan di sana, dan oleh karena itulah Aaron Wan-Bissaka dimainkan di kiri dan juga Diogo Dalot bermain di kanan. Yang tadinya sebenarnya dilatih, disiapkan itu yang bermain di kiri adalah seorang Luke Shaw. Melihat ke depan dengan harapan, kita melihat ya bagaimana ada suatu pencerahan kaitannya, kurang lebih demikian, dengan Marcus Rashford yang nampaknya bisa kembali ke permainan terbaiknya. Lalu kerjasamanya dengan Højlund ini juga terus meningkat.
Gol pertama tentu saja ini disiapkan oleh Marcus Rashford kepada Rasmus Højlund. Dia juga menciptakan gol yang sangat bagus. Saya sangat senang dengan hal tersebut. Kita ini meningkat dan kita melihat juga ada harapan dengan masa depan terkait Garnacho, Maino, dan juga Højlund tentu saja. Saya juga senang para pemain ini kembali seperti Martinez, Casemiro, dan juga Luke Shaw. Saya yakin kita akan memiliki sisi yang lebih kuat lagi. Setelahnya ini kan ada istirahat ya. Dan ya para pemain ini tentu saja akan kembali atau pemain yang barusan kembali ini membutuhkan latihan. Mereka butuh kerja keras untuk bisa lebih fit dan mereka bisa lebih dekat lagi dengan tim. Tapi tentu saja ada pemain ya yang bermain banyak pertandingan di tahun 2023 dan butuh istirahat. Mereka membutuhkan penyegaran kembali dan juga energi. Dan pekan depan kita akan kembali secara bersama. Dan dari titik tersebut kita harus pergi dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Dari satu battle ke battle yang lain dan mendapatkan atau ya satu perlawanan ke perlawanan yang lain dan mendapatkan energi dan juga mendapatkan attitude yang tepat. Seperti hari ini kita lihat di mana ini akan berakhir. Ya, sebenarnya gue sih nggak ada. Oke, memang di satu sisi Manchester United terdominasi oleh Tottenham Hotspur, di mana Tottenham Hotspur memang musim ini mereka tampil berbeda, yaitu poin nomor 1, di mana mereka tampil lebih solid, atmosfer mereka lebih positif, walaupun memang banyak pemain cedera di kubu Tottenham Hotspur. Dan bagaimana mereka bisa menguasai lini tengah itu yang membuat mereka menurut gue ya salah satu faktor terbesar mereka menguasai ataupun juga mendominasi pertandingan. Namun gue sebenarnya tidak punya terlalu banyak masalah terkait dengan kita kehilangan lini tengah, kita mengandalkan lini belakang dan juga kecepatan lini depan. Hanya saja Manchester United ceroboh itu sih menurut gue. Di 2 gol yang diderita dari Tottenham Hotspur menurut gue tuh kecerobohan. Satu dari set piece, satu lagi dari transisi Tottenham Hotspur dari bertahan ke menyerang yang cepat ya kan. Hampir sama ketika menghadapi Nottingham Forest. Karena musim lalu pun gue menilai ketika Manchester United menghadapi Liverpool, ketika Manchester United menghadapi Manchester City, ketika Manchester United menghadapi Arsenal ya di partai-partai sulit di Old Trafford di mana tim tamu lebih mendominasi pertandingan dari sisi possession, tapi Manchester United bisa lebih kejam, bisa lebih tajam ketika mereka melakukan serangan balik, ya kan? Dan di pertandingan tadi tidak gitu loh. Memang tujuannya Manchester United juga bisa mendominasi pertandingan secara lebih konsisten, bisa mendominasi pertandingan dengan lebih konsisten. Gue ulangi lagi, bisa mendominasi pertandingan dengan lebih konsisten. Kenapa gue bilang lebih konsisten? Karena ada beberapa pertandingan Manchester United mendominasi pertandingan, tapi tidak tadi gitu loh. Tadi terdominasi. Yes, untuk melakukan dominasi itu menurut gue ya di permainan ini butuh yang namanya proses gitu loh. Sementara Manchester United tadi untuk mendominasi lini tengah, siapa yang diandalkan? Kobbie Mainoo, Christian Eriksen. Ketika mereka tidak berhasil, siapa yang akan dimasukkan? Pilihannya Scott McTominay. Ya tadi memang sempat berhasil ya. Casemiro, pemain yang sudah lama absen ya. Dan apakah bisa langsung memberikan perbedaan di mana dia juga butuh adaptasi juga kan ya ke permainan di mana tadi pertandingan juga sangat intens. Itu juga penting menurut gue di mana dia sudah terlalu lama absen. Dan kalau melihat penampilan Casemiro sebelum dia cedera, gue juga tidak yakin ya dia bisa memberikan perubahan di lini tengah gitu loh. Sehingga ya inilah tanda tanya besar bagi skuad Manchester United. Dan menurut gue lini depan juga walaupun tajam tadi dipuji oleh Erik ten Hag, gue melihat memang ada penurunan juga, utamanya di babak kedua ya, di mana Manchester United tampil kurang atau tidak seklinikal di babak pertama. Manchester United butuh juga konsisten di lini depan untuk tetap tajam. Karena ketika Manchester United mampu menghalau serangan-serangan yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur, itu bagus. Tapi Manchester United juga butuh mencetak gol. Karena dengan mencetak gol tuh maka kemenangan bisa diraih di pertandingan tadi. Yang di babak kedua bahkan di penghujung pertandingan sayang sekali Scott McTominay gagal untuk memanfaatkan peluang. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa ada pendapat, sampaikan dengan sopan. Jangan lupa like, subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa ya hari ini bagi Sobat Football United yang puasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.